Komandan Makobrimob beserta para jajarannya dan yang kami muliakan Habib yang telah hadir di Majelis Maulid Nabi Rasulullah SAW, kepada para asatidz, guru-guru penuh pesantren Al Khairat, terima kasih telah hadir. Mudah-mudahan langkah kita, niatan kita mendapat jantan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa ta'zim kami tak lupa juga kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi munzilil kitabil mubin wa huda wa busyra lil mu'minin wa tadhkiratan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadirin, kepada jemaah seluruhnya yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka untuk keluarga besar Kompi 1 Batalion Pelopor Satbrimob Polda Malut dengan meneladani akhlak dan kepemimpinan Nabi besar Muhammad SAW, kita wujudkan Polri yang presisi. Kemudian dalam hal ini juga sebagai manusia, sebagai insan yang paling lemah, marilah kita panjatkan kepada baginda, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya, inayah dan hidayah, sehingga pada hari ini, hari Selasa, kita masih diberikan kesempatan nafas iman dan Islam. Untuk daripada itu, sebagai insan yang istimewa, sebagai insan yang paripurna, sudah tentunya kita bergembira dengan datangnya Maulid Rasulullah SAW. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah, baginda Muhammad Rasulullah SAW, seorang pemimpin yang tidak pernah digaji, seorang direktur yang tidak pernah berdasi, seorang perangkul yang tidak pernah memukul, buah hati Aminah, anak dari Abdullah, ayah dari Fatimah Az-Zahra, yang dikenal dengan Muhammad Rasulullah SAW, malam meneteskan air mata dan siang meneteskan darah. Begitulah baginda Muhammad Rasulullah SAW. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, saat ini kita lihat kondisi sekarang, tadi telah disinggung oleh komandan, terlalu banyak disinggung tadi. Pertanyaan saya, apa yang saya sampaikan lagi? Sudah disinggung semua tadi, sudah disinggung semua. Mulai dari akhlakul karimanya, dari kepemimpinan baginda Muhammad Rasulullah, semua sudah disinggung. Apalagi yang dibacakan tadi, Al-Barjani tadi, Maulid Nabi tadi dibaca, semua sudah ada di dalam kitab ini. Cuma persoalannya, kenapa sampai ada maulid? Ada dua, ada maulid, ada maulud. Nah, ini persoalan. Ada maulid, ada maulud. Pernah saya temui waktu
waktu saya masih di pesantren dulu di Jawa, itu ada tulisannya Maulud, merayakan haflah Maulud. Padahal yang sebenarnya bukan Maulud tapi Maulid. Ini perbedaannya. Kalau Maulid waktu Nabi yang dilahirkan, waktunya. Tapi kalau Maulud orangnya, nabinya yang dilahirkan. Saya kasih ulang. Maulid waktu Nabi dilahirkan. Sedangkan Maulud bayinya yang lahir, nabinya yang lahir. Paham sih? Nah, begitulah perbedaan antara Maulid dengan Maulud. Oleh karena itu, kalau kita berbicara tentang Maulidur Rasulullah SAW, maka ibrahnya, khazananya, kita harus mengambil dari pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Orang-orang dulu, orang-orang pujangga, ulama-ulama dulu pernah mengatakan tajribatus salafi darsun lil khalaf. Pengalaman orang-orang yang terdahulu adalah pelajaran masa kita yang akan datang. Oleh karena itu, sebelum masuk kepada inti dari Maulid Rasulullah SAW, ada cerita sedikit. Dulu sebelum datangnya baginda Muhammad Rasulullah SAW, ada orang-orang yang ahli syair, orang-orang ahli tujar, ahli dukkan dan sebagainya. Ahli syair itu orang-orang ahli pandai bersyair, pandai berbait. Kalau satu bait disebut dengan syair, kalau sudah 7 disebut dengan qasidah, yang ada iramanya, ada lagunya. Itu dulu sebelum datangnya baginda Muhammad Rasulullah. Ada Imrul Qaisnya. Imrul Qais itu orang yang suka untuk apa? Kalau dia lihat burung yang lewat, pasti dia akan bilang, burung yang indah, burung yang berwarna hijau yang indah. Begitu sampai seterusnya. Kenapa? Karena orang-orang ini selalu memuliakan yang dia lihat itu pada saat-saat yang tertentu. Ada juga Zuhair Abu Salma. Zuhair Abu Salma ini adalah seorang pembenci Nabi, bahkan menghina baginda Muhammad Rasulullah SAW. Dulu dinamakan syair, satu bait dinamakan syair. Ada man jadda wajada, ada man sara ala darbi wasala, dan lain sebagainya. Begitulah rumus di dalam syair. Ada 14 rumus, ada rojas, ada lain sebagainya. Oleh karena itu, sebelum Nabi Muhammad Rasulullah itu lahir, itu orang-orang syair, orang-orang ahli tujar, orang-orang yang memang pangkatnya tinggi, orang-orangnya yang paling terhormat di desa itu, yang paling mulia di desa itu, maka diangkat menjadi seorang yang paling baik di desa itu. Sebelum datang baginda Muhammad Rasulullah. Kemudian pada hari yang pertama mereka namakan Yaumul Ahad atau hari Ahad. Ahad itu di dalam ilmu bahasa disebut dengan satu. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, satu. Yaumul Ahad, hari Ahad. Kalau diserap dalam bahasa Indonesia disebut dengan hari Minggu. Hari yang kedua disebut dengan Yaumul Itsnain, hari Senin. Dan hari yang ketiga disebut dengan Yaumul Thulatha, hari Selasa. Diambil dari hitungan-hitungan Arab. Ahad, Itsnain, Thulatha. Arbi'a, hari Rabu, hari yang keempat. Al-Khamis, hari yang kelima. Dan inilah yang disebut dengan Yaumul. Ada orang-orang dulu disebut dengan apa? Yaumul Arubah, hari untuk berbangga diri. Orang-orang Arab sebelum datangnya Islam disebut dengan Yaumul Arubah. Kalau kita sekarang disebut dengan Yaumul Jum'ah. Cuma saya terapalak Jum'ah di sini, tapi saya hanya istilah-istilah ini. Intinya kembalilah istilah-istilah hari itu. Oleh karena itu, Yaumul Arubah, hari untuk berbangga diri, berpesta pora. Siapa itu? Orang-orang Arab tadi, orang Arab jahiliyah tadi. Ada Imrul Qaisnya yang pandai bersyairnya, ada Zuhair Abu Salma,
Mereka itulah ketika hari puncaknya tiba, mereka berkumpul di Ka'bah. Mereka berkumpul di Ka'bah. Siapa yang paling baik syairnya, siapa yang paling baik dukunnya, dan bla 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 dan seterusnya. Dan siapa yang paling, istilah bilang sini tujar itu apa? Tujar itu istilah bilang orang yang paling banyak hartanya, paling baik banyak hartanya, terkaya lah istilah bilang. Anak tuh siapa yang paling kaya? Begitulah di suatu hari itulah akan diangkat menjadi dipuja, dipuji, disanjung. Jadi sebelum datang Rasulullah, ketika datang baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dirubah semuanya. Yang syair tadi dirubah, yang tadi tujarnya pun dirubah, semua dirubah. Kenapa? Karena Muhammad baginda wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad itu adalah Rasul. Siapa ya? Adalah Rasul bagi seluruh umat. Tidak memandang bahwa dia itu Nasrani, dia itu Islam, mau hidup, mau muda, tidak pernah. Tidak ada. Kenapa? Rahmatan lil alamin. Kalau nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Musa hanya berdakwah kepada umatnya Bani Israel. Kalian sekarang disebut dengan Israel. Nabi Isa orang-orang Nasrani, tapi kedatangan dengan nur, dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, munculnya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah diubah seluruh serentak sedunia. Yang tadi ada yang membenci, diterangi hatinya. Ada yang saling mengklaim, diterangi hatinya. Baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, satu bait dikatakan dengan syair, 2 sampai 7 dikatakan dengan qasidah. Makanya munculnya Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa yang pertama? Rasulullah pun telah berbuat Maulid dengan apa? Ketika beliau berpuasa pada hari Senin, karena beliau lahir pada hari Senin. Kenapa beliau berpuasa? Menghormati, untuk menghormati hari kelahirannya, menghormati hari kelahiran beliau. Makanya beliau berpuasa. Oh, kita yang umatnya yang sekarang ini, apakah kita, pertanyaannya, apakah kita tidak mau senang dengan Maulidun Nabi Rasulullah? Itulah persoalannya. Sekarang ini banyak, ada yang mengatakan Maulid bid'ah, yang ada yang beginilah, itu terserah mereka, terserah. Yang mau bilang Maulid bid'ah terserah, karena mempunyai dalil pun sama. Orang yang melaksanakan Maulid Nabi pun punya dalil. Ada Habib itu di Mekah, tinggalnya di Mekah. Itu beliau dalam kitabnya itu beliau pernah berkata begini. Ada 2 hukum, itu ada 2. Yang pertama, hukum dari Allah bernilai dengan ibadah. Kalau sesuatu hukum yang bersandar dengan ibadah, maka sudah tidak ada toleransi lagi. Sudah tidak ada toleransi. Kalau dibikin dengan hukum yang baru, bid'ah namanya. Tapi kata beliau, Maulid Nabi ini bukan bid'ah. Memang sesuatu yang banyak orang yang berkata, bahwa Maulid Nabi tidak pernah mengerjakan, kata-kata mereka, kata-kata yang dulu. Tapi ada ulama pun berkata, oh ada, Nabi pun pernah berpuasa beliau. Disitulah kenapa sampai timbulnya Maulid Nabi, karena setelah peninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang para sahabat yang meninggal dan sebagainya, dan ke bawah sampai kita saat ini. Orang-orang lupa dengan hari lahir baginda Muhammad Rasulullah. Orang-orang lupa dengan seluruh aktivitas baginda Rasulullah. Semua lupa dengan keterangan baginda Muhammad Rasulullah, lupa dengan kepimpinan baginda Muhammad Rasulullah, lupa semuanya. Bahkan hari pun lupa, tanggalnya pun lupa, tahunnya pun lupa. Kalau sudah begini, apa jadinya? Oleh karena itu, maka muncullah ditulis oleh bangsa kita, munculnya rumus-rumus rojas, ada kalamun firul mantiq, itu rumus, semuanya rumus.
judulnya Al Janji, ada Ad-Diba. Karena di dalam situ siapa itu Nabi, lahirnya di mana, ayahnya siapa, ibunya siapa, meninggalnya di mana, semua diceritakan di dalam kitab ini. Oleh karena itu, kalau ada yang berkata maulid itu bid'ah, harus banyak-banyak baca buku ini, kitab ini dulu. Karena kenapa? Karena yang dimaksud dengan kitab ini adalah untuk dijadikan momentum untuk mengingat kepada baginda kapan lahir, kapan beliau wafat, siapa yang menyusui, siapa yang memelihara kepada beliau, semua diceritakan. Aktivitas Nabi ketika masih anak-anak apa? Berdagang. Ketika sudah dewasa apa? Umurnya 25 tahun menikah dengan siapa? Umurnya 40 tahun apa yang diturunkan? Begitu seterusnya. Oleh karena itu, di dalam momentum ini saya sampaikan dua saja. Mudah-mudahan dia habis dalam 5 menit saja. 5 menit. Insyaallah 5 menit dia habis. Yang pertama, tauhid. Tauhid. Apa itu tauhid? Semua kita tahu. Tauhid adalah ketuhanan. Dari kata-kata wahada wahidu tauhidan. Artinya mengesahkan. Esa, Allah itu Esa. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Oleh karena itu, di dalam momentum yang sangat mulia ini, marilah kita lihat tengok kembali. Siapa yang dimaksud illahu? Yang dimaksud dengan illahu, hunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita gambarkan, kalau kita tulis hurufnya, kata Allah, alif lam lam ha. Kita tulis hurufnya alif lam lam ha, alif lam lam ha. Kalau kita berbicara Allah, kalau kita tulis alif lam lam ha, kalau dihapus alifnya di awal, jadi lillahi, masih ada Allah. Walaupun alifnya dihapus, masih ada lillahi. Dihapus lam yang di awal tadi, masih ada lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, masih ada Allah. Dihapus lam yang kedua lagi, ada hunya. Ada hunya, hunya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihapus hunya karena Allah itu ghaib. Al-iman ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan. Iman dihapus semua dari alif lam lam ha, walaupun sudah dihapus semuanya, tapi masih ada. Apa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah itu ghaib, tidak bisa dilihat. Maka percaya dalam hati. Oleh karena itu, inilah berbicara tentang kedisiplinan, berbicara tentang dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini bangsa kita kan disiplinnya lemah. Saya ulangi, bangsa kita disiplinnya lemah. Kenapa? Walaupun ada makhluk tadi terjadi masalah. Disiplinnya bangsa kita adalah lemah. Kenapa lemah? Coba kita lihat bagaimana Muhammad Rasulullah SAW. Beliau yang pertama itu turun di Mekah untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak. Kalau akhlaknya baik, berarti pemimpinnya juga baik. Semua akan baik. Kalau tokoh-tokohnya baik, masyarakat pun baik. Kalau tokoh-tokohnya rusak, masyarakat pun akan rusak. Tauhid, disiplin. Oleh karena itu, ada suatu cerita lucu tapi tasawuf. Lucu tapi tasawuf. Disiplin. Ada anak muda naik motor. Ketika lihat lampu merah, jalan terus. Anak muda selalu melihat, dia itu lampu merah, dia berjalan terus. Dia berjalan terus, akhirnya ditimpla oleh polisi tadi. Stop. Ya, apa? Ada SIM? Ada apa? Ada STNK? Ada apa? Ada helm? Saya ada Pak. Tahu kamu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa kamu lewat? Dia jawab, saya tidak tahu kalau ada bapak. Saya tidak tahu kalau ada bapak berdiri di sini.
indah sekali dia jawab. Ada SIM, ada STNK, ada helm, ada, semua lengkap. Tapi kenapa kamu lewat? Karena saya tahu ada apa-apa lagi di sini. Itulah disiplin. Oleh karena itu, kalau disuruh urus beras, malah nimbun beras. Disuruh urus laut, jadi pajak laut. Disuruh bikin hukum, disuruh ngurus hukum, dibikin hukum seperti pisau, tajam ke atas, tumpul ke bawah. Yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, diam pura-pura tidak tahu. Inilah yang membuat keadilan. Hadirin yang berbahagia. Oleh karena itu, kalau dilihat dengan tema yang di depan ini, sudah uswatun hasanah bagi Muhammad Rasulullah. Yang terbaik pemimpinnya dalam negara Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terbaik dalam pemimpin rumah tangga Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai terbaik kan istri beliau 11. Ada yang bilang 9, ada yang bilang 11 itu terbaik. Jadi kalau bapak sekarang kalau yang terbaik silakan 11. Apa silakan. Jadi kalau yang punya istri lain, kalau bapak mau jadi 11 apa? Karena baginda 11. Tapi kalau umatnya 4 saja. 4. Begitulah. Kalau tidak ada kedisiplinan, tidak ada kebangkitan moral yang baik, maka muncul ini. Oleh karenanya, di saat baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia, inna ma bu'ithtu liyutammima makarimal akhlaq. Hai, aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak saja. Akhlak doa. Kalau bahasa keren bilang doa, akhlak saja. Oleh karenanya, kalau kita sudah mempunyai Allahus Samad, la ilaha illallah, berarti sudah tidak ada ilah yang lain, sudah tidak ada Tuhan yang lain. Disiplin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kami minta pertolongan pada Allah. Maka kalau datang musibah, pada Allah Subhanahu wa taala kita meminta. Kalau datang musibah dalam keluarga, yang laki mau kalau lagi, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seterusnya. Kalau mau didoakan, berapa apa? Istri yang soleha itu kalau laki kawin lagi itu disuruh, ya apa mau mas, tak ada masalah. Itu disuruh. Itu istri yang soleha. Jadi kalau ada wanita laki itu dong kawin lagi, kasih suruh ya berapa apa. Tapi jangan lupa kalau bulan dulu kalau tamakul sudah ada di leher. Bahaya itu. Kalau tamakul sudah di leher. Nah itulah. Kenapa? Karena semua sudah ada dalam baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin yang terbaik ya Rasulullah. Dalam rumah tangga pun Rasulullah. Semua di dalam majelis pun Rasulullah. Semua sudah ada. Uswatun hasanah. Uswa itu adalah keteladanan. Harus ditiru keteladanan beliau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, pada waktu yang singkat ini, marilah kita untuk sama-sama untuk senantiasa melihat bingkai Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menelusuri jejak hidupnya, menelusuri bagaimana beliau berdakwahnya, menelusuri bagaimana kepemimpinan beliau ketika di Mekah Islam masih begini, ketika di Madinah Islam jaya. Itulah baginda Muhammad Rasulullah. Sampai di Madinah, dia berdoa tabdu alaina min saniyatil wada wa tawassulu alaina wa ta'allillahi da. Itulah syair-syair orang-orang dahulu. Sebenarnya ini adalah semua doa semua ini dalam kitab ini itu doa. Disanjung, dipuji kepada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kenapa sampai disebut dengan khatamal anbiya, penutup para nabi-nabi yang terdahulu? Karena itu tadi Nabi Musa hanya kepada masyarakatnya, Nabi Isa kepada kaum-kaumnya saja.
Tapi kelahiran baginda Muhammad Rasulullah tidak memilih, tidak selagi dia itu manusia. Itu Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Manusia di dalam bahasa Arab disebut an-nas. An-nas disebutkan dalam Al-Qur'an 1441 kali. An-nas. Ya ayuhan nas, hai orang manusia, seluruh umat manusia. Kenapa disebut an-nas? Jadi kalau disebut dengan an-nas karena manusia mempunyai dua. An-nas. Yang pertama halus, kulitnya halus. Halus kulitnya. Tapi kalau manusia halus, berarti yang selama ini yang kita bilang makhluk halus itu bukan setan tapi manusia. Karena manusia artinya halus, kulitnya halus, semuanya halus. Begitulah seterusnya. Karena an-nas tadi. Hadirin tamu undangan yang berbahagia. Oleh karenanya itu berdisiplin, bertauhid. Tauhid disebut juga dengan al-kalam. Kalam itu apa? Perkataan. Bisa juga disebut dengan apa? Tauhid akidah. Akidah itu keyakinan. Kalau kita sudah yakin, kita sudah percaya bahwa Allah itu esa, maka sudah tidak ada dua. Pasti Allah satu-satunya. Kenapa? Allah, kalau ada yang bertanya, apakah Allah itu tidur? Tidak. Dijawab dengan al-kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia yang hidup dan terus mengurus makhluknya. Apakah Allah itu mempunyai kerajaan? Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah mempunyai langit dengan bumi dan isinya. Semua dari Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Oleh karena itu, kalau ada persoalan, ada apa yang kita dapatkan, maka semua didalilkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh karenanya, kalau kita sudah bertauhid, ada di dalam syairnya, di dalam afwa al-audi, dalam syairnya, al-baitu la yubtani illa lahu amalun. Rumah tidak akan dibangun kalau tidak ada pasak. Tahu pasak? Pasak. Tahu pasak? Al-baitu la yubtani illa lahu amalun. Rumah tidak akan dibangun kalau tidak ada tiang. Tiang. Kalau tidak ada tiang, rumah tidak akan berdiri. Rumah tidak akan berdiri. Wala imada illa lahu amalun. Dan tidak ada tiang kalau tidak ada pasak. Jadi rumah dibangun itu harus ada tiang, harus ada fondasinya. Tiang pun kalau tidak ada fondasi rubuh. Maka harus ada fondasi. Fondasinya dikeraskan, kemudian tiangnya didirikan. Begitulah. Fa in tatamma awtar wa a'midah. Kalau keduanya antara pasak dengan tiangnya bersatu, wasaqil walau amrul ladhi kari, maka penghuninya pun pasti akan merasakan kebahagiaan di dalamnya. Itu dari syairnya Abu Al-Audi. Oleh karena itu, mari kita bertauhid untuk kita saling sama-sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah. Yang kedua, berakhlakul karimah. Hadirin tentang undangan yang berbahagia. Oleh karena itu, yang tadi yang saya baca hadisnya, inna ma bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus, kata Nabi, saya diutus untuk ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. 13 tahun Rasul berjuang di Mekah hanya memperbaiki akhlakul karimah. Akhlakul karimah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berakhlak? Menerangkan aqimus shalat wa atuz zakat. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan sholat, aqimis sholat. Aqim kalau di dalam kaidah, di dalam rumus ilmu bahasa Arab, kalau ada matematika kan ada. Yang rumusnya begini, rumusnya begini. Dalam bahasa Inggris ada istilah bilang ada present tense, ada continuous tense, future perfect tense dan lain sebagainya. Di dalam bahasa Arab ada rumusnya. Itulah dia. Oleh karena itu, kalau kita itu mau berakhlak, maka kita
ambil khazanahnya baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun berjuang di Mekah hanya memperbaiki akhlak. Kepada siapa kita berada? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita berada kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Aqim sholat, untuk menegakkan sholat. Aqim adalah fi'lul amar. Fi'il itu sesuatu yang dikerjakan. Fi'il itu sesuatu yang dikerjakan. Amar itu perintah. Jadi kalau sesuatu yang kita kerjakan harus ada perintahnya. Kalau perintahnya baik, kerjakan itu dia akan baik. Fi'lul amar. Aqim itu fi'il amar, perintah. Kalau di dalam kaidah usul fikih, di dalam kaidah dasar fikih itu, fikih artinya pemahaman, harus kita paham. Di dalam kaidah usul fikih itu dikatakan bahwa sesuatu yang diperintahkan harus diikuti, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan berdosa, karena perintah. Kalau perintah pasti tuntutannya wajib. Perintah. Sholat perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya untuk illa liya'budun, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu menyembah? Sholat di dalamnya. Hadirin tamu undangan yang berbahagia. Oleh karena itu, akhlak yang paling baik adalah baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, telah sungguh benar-benar telah datang kepada kalian. Laqad kana lakum fi rasulillah, kepada kalian. Siapa itu? Uswah hasanah, suri tauladan yang paling baik. Makanya di dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani halaman 1169, nomor hadis 1568. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in fil mizan athqala min husnil khuluq. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in, tidak ada sesuatu amal timbangan yang paling berat timbangannya athqal, kecuali min husnil khuluq, akhlak yang atau budi pekerti yang paling baik. Oleh karena itu, seorang manusia yang paripurna, seorang manusia yang paling sempurna ya baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam rumah tangga, ketika kita mau baik, ya baiknya ada satu, faizah qadaitum manasikum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw syai'an dzikra. Kalau kalian sudah melaksanakan haji, maka harus banyak mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada aba'akum, kepada nenek moyang kalian pun kalian mengingat, apalagi kepada Allah dengan Rasulnya, harus kita banyak mengingat. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lana fil akhirati min khalaq. Dan banyak dari manusia itu berdoa, ya Allah ya Tuhan kami. Faminan nasi man yaqulu rabbana, ya Allah ya Tuhan, rabbana atina fid dunya hasan. Dunia harus hasan. Dunia harus hasan. Apa itu hasanah? Baik. Kalau dunia baik, akhirat pun baik. Dunia adalah tempat persinggahan, akhirat selama-lamanya. Ada orang yang berkata, akhir dengan akhirah, ini beda. Akhir sama akhirah. Kalau akhir tidak pakai tak marbuto, marbuto itu apa? Ujungnya, setelah lagi setelah huruf itu, setelah atau sudah tidak ada setelah tanda itu. Ada biasa kalau di dalam Al-Quran itu ada tanda bulat, begini baru titik dua di atas. Itu namanya tak marbuto. Kalau akhir itu sesuatu masih ada, setelah itu lagi masih ada, jadi belum berakhir. Tapi kalau ditambahkan dengan tak marbuto di akhirnya, yang tadi yang saya bilang ada tak sama dengan o tadi kemudian titik dua di atas, namanya tak marbuto. Kalau sudah pakai itu dalam rumus bahasa Arab sudah tidak ada lagi. Seperti saya bilang begini, saya mau berjalan ke kanan, itu sudah ada tembok yang dibuat. Maka tembok itu sudah dikatakan dengan tak marbuto, sudah tidak ada lagi kesana lagi.
saudara mencari. Jadi kalau sudah akhirat selesai. Makanya harus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang suaminya sudah namanya Hasan, yang anaknya bernama Husain, kemudian yang anak perempuan bernama Husna, istrinya bernama Hasana, semua Hasan, Hasanah, Husain, Husna. Kalau sudah terkumpul dari husnul khotimah, dari husnul khotimah, dari yang terbaik, mati pun akan menjadi baik. Begitulah keindahan baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ulama-ulama dulu mereka ini menulis kitab-kitab, banyak kitab. Kenapa sampai mereka tulis itu? Untuk bagaimana kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada baginda Muhammad Rasulullah seperti momen-momentum yang sekarang ini. Kalau tidak ada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang terdahulu, mustahil kita tahu nabinya lahirnya di mana, nabinya itu tinggal di mana, bapaknya siapa, ibunya siapa, siapa yang menyusui, matinya di mana, pasti tidak akan tahu. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang menulis kitab-kitab. Hadirin jemaah yang berbahagia. Oleh karena itu uswatun hasanah, harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sekarang ini tuh banyak yang ngomel, orang yang baik di ngomel, yang buruk tidak di ngomel. Memang susah. Apakah orang ini sekarang ada pekerjaan di rumah sudah mau cuma ngomel orang, cuma ghibah sana kemari, ghibah dia coba gini yuk, ini coba gini yuk, apa saudara pengen saudara sudah saya kasih ingat. Orang kalau ghibah mengomel urusan orang lain susah apa? Mau begini harus begini, ngomel-ngomel lalu bercerita orang lain orang bermusuh. Dalam Al-Quran Al-Hujurat telah jelas, sejelas. Maukah kamu mau makan bangkai daging saudaramu sendiri? Siapa itu? Orang-orang yang selalu membacakan aib, orang selalu ini, itulah orang-orang tadi. Makanya stop perdebatan, stop pertikaian, stop pembunuhan, dan stop dan sebagainya. Bahkan Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, itu belum ada ketentuan hukum untuk dijelaskan kepada umatnya. Kenapa? Karena umatnya tidak ada. Karena umatnya tidak ada. Kecuali hanya Adam, Nabi Adam bersama Hawa istrinya. Tidak ada yang lain. Munculnya lagi sampai ke bawah sampai Nabi Nuh. Di Nabi Nuhnya muncul sudah menyimpang. Umat-umat sudah menyimpang. Di masa Nabi Nuh orang-orang sudah menyimpang. Kenapa menyimpang? Ada yang membuat apa? Yang membuat Tuhan dari roti, yang membuat Tuhan dari patung-patung. Maka ketika mereka berjalan, itu apa? Itu seperti patung kemudian berdiri pada orang itu berdiri, main mata pas saya. Padahal bukan patung, padahal patung. Mereka membuat patung sendiri, membuat roti dijadikan sembahan Tuhan, sesajian. Begitulah para masa Nabi Nuh. Jadi kalau ditanya, kapankah orang-orang ini atau manusia ini menilai dari Allah Subhanahu wa taala, mendoakan Allah Subhanahu wa taala pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kalau zaman Adam belum ada. Zaman Adam itu karena tidak ada umatnya. Sampai muncul sampai sekarang masih ada. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau akhlaknya sudah baik, maka sudah tentu kita harus berkarimah. Apa itu karimah? Memuliakan, menta'zimkan, mengagungkan kepada guru-guru kita, kepada atasan-atasan kita. Itulah orang-orang yang beriman, itulah orang-orang yang berakhlak. Semua harus dipuja, disanjung dan dipuji. Fi ahsani taqwim, itu hanya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsan, yang paling baik, takwim, takwan, bentuk rupanya, gagahnya, lidahnya, hidungnya, semua jasadnya
terbaik pada baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau mempunyai nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ayo kita untuk mengingat kepada momentum ini adalah Maulid Nabi Rasulullah, lahirnya baginda Muhammad Rasulullah. Kita tanamkan dalam diri kita tanamkan dalam hati kita, kemudian kita ajarkan kepada teman-teman kita, kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada seluruh keluarga kita, terutama Rabbana fa'am bima 'allamtana, terutama kepada diri kita dan seluruh umat manusia. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian yang terakhir kali sebelum saya tutup, ada syair yang mengatakan unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari pribadi saya sendiri. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi